Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan dalam beribadah dan beramal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya, contoh Rasulnya, teladan Rasulnya, penjelasan Rasulnya yang ada di dalam Al-Hadis yang diikuti oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh salafus salih, ya, ulama yang saleh sampai akhir zaman. Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu keajaiban kulit dalam kaitannya dengan nikmat Allah, dalam kaitannya dengan azab Allah, dan dalam kaitannya dengan kuasa Allah. Jadi Allah menciptakan makhluknya tidak ada yang sia-sia. Ada maksud dan tujuannya. Ada faedah, hikmah dan manfaatnya. Seperti ketika Allah menciptakan kulit. Itu erat kaitannya dengan nikmat. Erat kaitannya dengan azab. Dan erat kaitannya dengan kuasa Allah. Yang pertama, keajaiban kulit dalam kaitannya dengan nikmat Allah. Kulit wajah orang yang beriman di alam mahsyar putih. Kalau disebut wajahnya putih, berarti apa tuh? Kulitnya kan? Coba aja kulitnya dicopot, nggak akan berwarna ya. Tidak putih, tidak hitam. Ya. Gimana kalau kulitnya dikelupas tuh? Ya. Yang ada cuman alisnya, kumisnya, kemudian janggutnya, rambutnya. Jadi tidak ada yang cantik ya, tidak ada yang tampan, tapi bikin jijik, bikin geli, bahkan bikin ngeri. Kalau kemudian wajah itu tidak ada kulitnya. Kemudian kalaupun yang disebut wajah itu bukan berarti wajah doang. Berikut dengan badannya, berikut dengan anggota badannya. Jadi kulit tangannya putih, kulit kakinya putih, badannya putih, lehernya putih. Coba pada ibu-ibu wajahnya putih, lehernya hitam ada. Ada ya? Nah, salah satu nikmat Allah yang berkaitan dengan kulit, nanti pada hari kiamat di alam mahsyar orang yang beriman wajahnya putih. Kenapa disebut wajah? Karena wajah itu pusat perhatian. Yang pertama dilihat oleh manusia wajah dulu. Ya. Jadi kalau ibu dipoto rame-rame, pasti yang dilihat apanya bu? Wajahnya. Baru kemudian yang lainnya. Ya. Itu yang paling pinggir gemuk katanya. Yang paling tengah pendek. Gitu. Kurus, seksi dan sebagainya. Tapi tetap yang pertama apa? Wajah. Seperti kita baca doa iftitah, wajah tuh wajih. Ya. Sebelum tidur tuh, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahmu kepadamu. Tapi ketika tidur yang menghadap itu bukan wajah doang kan? Ya.
Ibu kalau tidur yang menghadap wajah doang, misalnya menghadap ke kiblat wajah doang, pegel Bu. Ya, berarti semuanya juga ikut menghadap. Ketika sholat juga kan, bukan wajah doang yang menghadap. Ya, gitu. Karena bukan hanya wajah saja. Ketika sujud, wajah harus menghadap jari jemari tangan harus menghadap kiblat. Jari kaki ditekuk menghadap kiblat semampu mungkin. Ya. Jadi disebut wajah karena ada paling depan. Disebut wajah karena ada paling atas. Ini bentuk penghormatan dan pengagungan Allah kepada manusia. Jadi wajahnya tuh ditaruh paling atas, ditaruh paling depan. Ya. Mana dalilnya bahwa wajah orang yang beriman di alam mahsyar putih? Yauma, pada hari tabyadu, akan menjadi putih, wujuhun, beberapa wajah, wataswadu, dan akan menjadi hitam, wujuhun, wajah-wajah yang lainnya. Kalau di dunia kita tidak bisa membedakan orang yang baik dan orang yang jahat dari wajahnya ya. Kadangkala orang jahat lebih cantik ya. Orang jahat lebih cakep. Ya. Orang masuk masjid dilihat wajahnya nggak bisa ini jahat atau baik. Tahu-tahu ya motor hilang. Ya. Karena ketika qomat yang lain sholat dia keluar. Ya. Jadi di akhiratnya dibedakan Bu. Ya. Yang kafir wajahnya hitam. Yang iman wajahnya, yang banyak dosa wajahnya. Nah, coba Bu. Ibu kemarin kan tadarus 1 bulan ya Bu. Ya, ada orang yang wajahnya hitam, orang kafir. Ada orang yang wajahnya putih, orang yang beriman. Ada orang yang berdosa, wajahnya apa Bu? Wajahnya biru. Jadi semakin banyak dosanya, maka wajahnya semakin biru. Ya. Allah itu jangankan bikin kulit putih, jangankan bikin kulit hitam, jangankan bikin kulit biru, bikin kulit warna-warni juga bisa ya Bu ya. Apa burung Bu? Warna-warni ya. Kucing warna-warni, ayam warna-warni, burung merak warna-warni. Nggak luntur ya, walaupun mandi ya Bu ya. Ya. Kucing mandiin Bu, digosok, disikat, pakai prostek. Nggak bakal hilang Bu warnanya. Kenapa? Karena yang ngasih warna siapa? Allah. Kemudian wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, maka adapun orang yang wajah mereka hitam, oleh Allah ditanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kufur setelah iman? Nah, kalau kufur setelah iman namanya apa Bu? Murtad. Ya. Jadi gara-gara murtad, yang asalnya putih jadi hitam. Ya. Murtad itu keluar dari iman. Kalau keluar dari Islam itu namanya fasik Bu. Tapi kalau keluar dari iman namanya kafir. Disebutnya apa? Murtad. Kalau dari kafir menjadi iman namanya apa Bu? Mu'allaf. Mu'allaf. Itu salah satu mustahik zakat. Ya. Jadi kepada orang yang kulit wajahnya hitam, nanti ditanya, akafartum ba'da imanikum, apakah kamu kufur setelah iman? Ya. Nah kemudian tidak berhenti sampai di sana. Faduku, maka rasakan oleh kalian al-azaba, azab, siksa yang berulang-ulang, bima kuntum takfurun,
disebabkan kamu kufur. Ya. Makanya hati-hati Bu. Ada gerakan pemurtadan ya. Kadangkala bapaknya kiai, bapaknya ustad, anaknya biarawati, anaknya pendeta, itu bisa jadi Bu. Ya, bapaknya kiai, bapaknya ustad, anaknya nikah dengan non muslim Bu. Setelah nikah punya anak, anaknya murtad. Hati-hati Bu. Ya, sebab kadangkala kuat suaminya, kadangkala kuat istrinya. Makanya ada orang yang bikin kesepakatan. Ya. Kalau kemudian suami istri beda agama, misalnya suaminya Islam, istrinya Kristen, nanti kalau punya anak laki-laki agamanya Islam. Tapi kalau punya anak perempuan agamanya Kristen, ikut ibunya. Qadarullah anaknya laki-laki semua. Atau anaknya perempuan semua. Nah, gitu kan. Sebab yang ngasih anak siapa? Allah. Kemudian wa amal ladzina biyadat wujuhuhum, ya. Dan adapun orang yang wajahnya putih, fa fi rahmatillah, maka ada dalam rahmat Allah. Jadi nanti kalau di hari kiamat di alam mahsyar, ya, orang berada dalam rahmat Allah, pertama pasti bahagia Bu. Dimudahkan Bu urusan akhiratnya Bu. Dalam waktu yang sama pasti akan ditempatkan di sorga. Ya. Maka rahmat Allah itu selalu disebut-sebut kan. Allahumma gfirli warhamni, ya. Atau doanya assalamualaikum warahmatullah kan. Orang yang meninggal Allahu yarham. Sebab kalau tanpa rahmat Allah mustahil di dunia bahagia, mustahil di akhirat masuk surga. Nah, ciri orang yang ada dalam rahmat Allah ketika dikumpulkan di alam mahsyar, wajahnya putih. Fiha khalidun. Mereka dalam rahmat Allah, dalam surga Allah, dalam kebahagiaan. Khalidun. Apa khalidun tuh? Kekal. Kekal. Ya. Kalau di sana tersenyum terus Bu. Tertawa terus Bu. Ya. Demikian pula kalau cemberut terus. Ya. Jadi ada hari di mana manusia tidak bisa tersenyum Bu. Baca surat Al-Insan. Ya. Kalau nanti pada hari kiamat di alam mahsyar mau tersenyum, mau tertawa, ada kuncinya Bu. Ya. Di antaranya adalah berbagi makanan Bu. Kalau janji ya bernadar tepati bukan? Ya. Kemudian Bu, Nabi SAW bersabda awalu jumrotin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badri katanya. Rombongan yang pertama masuk surga rupanya seperti bulan purnama. Putih, bersinar. Iya Bu. Jadi bagi Allah bisa bikin orang yang waktu di dunia hitam, keling, ya, seperti Afrika, ya, bisa jadi putih, berseri, bahkan bersinar, memancarkan cahaya. Ya. Kalau di dunia kan yang bercahaya itu apa Bu? Ubur-ubur. Ya. Terus apa? Kunang-kunang, ya Bu ya. Itu bercahaya. Ya. Nah. Manusia tidak bercahaya. Tapi nanti oleh Allah kulitnya bukan hanya dibikin putih, dibikin berseri, tapi juga bikin bersinar seperti bulan purnama. Ya. Makanya dulu ketika orang belum pergi ke bulan, itu ada rayuan gombal, wajahmu seperti bulan purnama. Padahal kalau didekatin korodok ya Bu. Ya, didekatin itu ternyata jelek bulan itu Bu. Banyak kepundan, banyak lubang-lubang,
akibat benturan meteor. Kalau kita kan punya langit, aman itu kalau punya langit. Ya. Apa yang membahayakan manusia yang dari luar masuk ke langit nggak bisa sampai ke bumi, Bu. Itu pentingnya langit. Langit itu sebagai sakfan mahfudho, atap yang dijaga ketat. Ya. Yang membahayakan nggak bisa masuk menembus langit. Sedangkan yang bermanfaat tidak bisa menembus keluar langit. Ya. Contohnya apa? Air, Bu. Jadi kalau air kemudian menguap, kalau tidak ditolak oleh langit, ya, kembali ke bumi, habis itu air di bumi ini, Bu. Ya, ditolak dalam bentuk apa? Hujan. Makanya hujan itu rahmatullah. Rahmat Allah yang bikin manusia bahagia. Kapan manusia bahagia ketika hujan? Ketika anak kecil, ya, Bu. Ibu kan ngalamin hujan-hujanan ya? Seneng banget, Bu, nggak pakai baju, nggak pakai celana, telanjang kaki, loncat-loncat. Ada talang, ya mandi di bawah talang. Ternyata di atasnya banyak tai kucing. Tapi bahagia aja, Bu, bahagia, Bu. Walaupun tadi, Bu. Jadi sebenarnya air hujan itu bersih banget, Bu, suci banget. Tapi ketika turun nimpa genting, ya, maka kemudian kan di genting itu banyak debu, banyak tai kucing, ya, Bu, ya. Gitu. Ya. Saya pernah, Bu, mandi di kampung, Bu. Mandinya itu subuh, kan subuh gelap banget, Bu. Habis mandi, Bu, seluruh badan gatal-gatal, Bu. Gatalnya luar biasa, Bu. Ternyata ya, itu bekas mandi bebek, Bu. Mandi bebek, kemudian pancurannya dipakai mandi. Udah, Bu. Gatalnya luar biasa, Bu. Ya. Pada bisul-bisul lagi, Bu. Ini hadis riwayat Muslim, Bu. Ya. Bahwa nanti orang yang pertama masuk surga itu wajahnya seperti bulan purnama, ya. Sedangkan kulit wajah orang kafir hitam, gelap dan legam, ya. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, diliputi kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang yang kafir lagi durhaka. Tadi tahsin atau tahfid, Bu? Nah, belum ke tahfid ya? Udah. Ini sudah hafal nggak ini, Bu? Surat apa nih? Nah, ini surat Abasa, Bu. Apa yang menyebabkan wajahnya berdebu? Apa yang menyebabkan wajahnya itu gelap? Ternyata yang menyebabkan berat itu gelap dan hitam itu pertama adalah kufur, Bu. Kufur. Yang kedua durhaka, Bu. Durhaka. Ya. Jadi orang yang kufur lagi durhaka, wajahnya itu ya, apa, Bu? Tertutup debu. Kemudian diliputi kegelapan. Ya. Dan tidak bisa tertawa, Bu. Bahkan tidak bisa tersenyum, ya. Dan itu bukan sehari dua hari, Bu. Ya. Terus menerus, Bu. Ya. Jadi ada hari di mana penuh dengan apa, Bu? Ya. Muka masam. Ya, muka masam. Jadi udah wajahnya gelap, wajahnya berdebu, ya, mukanya masam, Bu. Enggak ada senyum sedikit pun. Ibu seneng nggak kalau ada orang bermuka masam? Iya. Walaupun orang itu cakep, walaupun orang itu cantik, kalau sudah bermuka masam jadi jelek, Bu. Ya. Kemudian bidadari surga, Bu. Ya. Itu saingan ibu-ibu, Bu. Benar, Bu. Karena nanti suami ibu itu punya istri dua, Bu. Istri di dunia, mantan istri di akhirat bidadari. Makanya dalam hadis yang sahih,
tugas ibu-ibu itu ya ketika mau bersama suaminya di sorga itu harus tampil lebih cantik daripada bidadari. Iya. Latihan Bu, latihan. Ini mah ada suami nggak pernah dandan, bajunya daster terus. Iya. Udah gitu nggak mandi lagi. Iya. Jadi beli skincare itu untuk siapa Bu? Untuk suami. Beli lipstick, eyeshadow, apa lagi Bu? Ya. Oh, blush on, wah itu ya. Itu buat suami, bukan buat tukang sayur. Bidadari surga memiliki kulit yang sangat bening Bu. Bukan hanya putih, bening dan jernih Bu. Sehingga keindahannya digambarkan dengan perumpamaan yang luar biasa. Jadi Rasul menggambarkan bagaimana ya menariknya, indahnya kulit bidadari yang akan dipasangkan oleh mantan suami ibu di sorga. Walau anna imro'atan minisai ahlil jannah ittala'at ilal ardi. Seandainya seorang wanita dari penghuni sorga atau bidadari melihat ke bumi Bu, dia melihat ke bumi ya, la adha'at ma bainahuma, niscaya ia akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu terang Bu ya. Kayak lampu LPG LED ya Bu. Saya punya TV ada suaranya tapi nggak ada gambarnya. Ternyata lampu LED-nya mati Bu. Akhirnya harus diganti, beli. Nah ketika beli sebelum dimasukkan ke TV dinyalain Bu. Waduh terangnya luar biasa Bu. Bener Bu, karena banyak itu lampunya tuh. Kemudian LED itu walaupun wattnya kecil tapi cahayanya terang Bu. Ini ada bidadari lihat ke bumi, buminya terang benerang Bu. Jadi benar-benar Bu, matanya itu bukan hanya kinclong Bu, tapi memancarkan cahaya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu ya, melihat suaminya, suaminya kelepek-kelepek, itu bidadari sorga Bu. Iya, matanya luar biasa. Ya. Jadi matanya jeli, badannya seksi ya Bu ya. Itu ciri wanita sorga yang akan bikin cemburu bidadari sorga. Kemudian lamalaat mabainahuma rihan. Bukan hanya matanya bening, matanya bersinar, tapi juga memenuhi keduanya dengan keharuman. Jadi seluruh bumi itu wangi Bu, wangi banget. Ada kan Bu minyak wangi yang paling wangi. Di antaranya minyak wangi yang dipakai oleh Rasul. Karena Rasul itu senang wangi-wangian. Ya. Ada minyak wangi yang namanya selamat datang. Orangnya belum datang, wanginya udah nyampe. Ada Bu. Iya. Ya nggak tahu tuh satu tetesnya, satu cc-nya berapa Bu. Ada minyak wangi selamat tinggal ya Bu. Ya. Orangnya udah pergi, wanginya masih ada Bu. Ya. Coba cari Bu. Mungkin adanya di Perancis kayaknya Bu ya. Soalnya kalau di Arab perasaan minyak wanginya nggak ada yang cocok ya Bu ya. Di Arab itu wanginya kayak wangi, iya kalau kata istri saya bau aki-aki ya. Ya Bu ya. Kemudian wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Sungguh Bu, kerudung yang ada di kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berarti bidadari pakai kerudung enggak? Ya, pakai kerudung Bu. Ya, kerudungnya itu mahal banget Bu, mahal banget, gitu kan? Ya, nggak tahu dari apa. Cuman lebih baik
daripada dunia dan isinya. Makanya ibu-ibu yang nggak pakai kerudung nggak bakal masuk surga, Bu. Karena di surga pakai kerudung. Walaupun sudah tidak diperintahkan sholat, ya. Lisannya cuma berzikir, Bu, ya. Berdoa supaya cahaya lebih terang, ya. Ya. Supaya ketika bertemu dengan sesama penghuni surga, ya selamat, sejahtera, rukun, damai, aman, sentosa. Assalamualaikum kalau ketemu, ya, waalaikumsalam, gitu aja, Bu, kalau ketemu. Baca subhanallah, ya. Ditutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu Bukhari, Bu, nomor 2796 dan nomor 6568. Ya, coba Ibu kalau punya rezeki beli, ya, hadis terjemah Bukhari, Bu, atau terjemah Muslim, atau terjemah Nasai, Tirmidzi. Wah, itu, Bu, ada 9 hadis paling tidak. Sudah diterjemahkan semua, ya. Di musola itu semuanya ada, Bu. Cuman karena disimpan di luar, ya. Jilid satunya pada nggak ada, Bu. Nggak tahu siapa yang pinjem. Tapi nggak ngomong pinjemnya. Tahu-tahu setiap yang ada jilid 1 sampai jilid sekian, saya cek jilid satunya hilang, Bu. Ya. Iya, pindah rumah. Tapi ada yang ngomong tapi nggak dibalikin, Bu. Sampai orangnya pindah juga, sampai orangnya mati, Bu, nggak dibalikin, Bu. Ya. Jadi kalau punya masjid, punya musola, kadangkala, ya, rasa memilikinya tuh tinggi banget, Bu. Ya. Saya nyimpen kacamata plus, kan saya sudah 3 tuh, yang 1 ke atas, 2 ke atas itu, sampai kemudian di bawah 3, ada sekitar 6 atau berapa, simpen di masjid, habis, Bu, habis, ya. Maksudnya buat bapak-bapak yang mau baca Quran, pada dibawa ke rumah. Ya. Kemudian masjid beli Bulughur Maram 20, Bu, tinggal 1, Bu. Beli Riyadhus Shalihin terjemah 2 jilid, jilid 1-nya nggak ada. Ada juga 60 penyakit hati, kalau nggak salah beli 10, tinggal 1, Bu. Ya. Jadi rasa memilikinya tinggi banget, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala yura, ya, moho sakiha min wara'il lahmi minal husni. Nah ini, Bu, gambaran kulit bidadari sorga, Bu. Sum-sum betis mereka terlihat dari balik dagingnya karena sangat bening dan indah. Ya. Ya. Gitu. Transparan, Bu. Transparan. Ya. Kemudian ini hadis Bukhari dan Muslim. Saking apa, Bu? Saking putihnya, saking beningnya. Sebab kalau seperti itu, dalam artian sebenarnya nggak mau sama bidadari, ya, Bu. Kelihatan tulang sumsumnya. Jadi bening banget, ya. Putih banget, bersih banget, ya. Karena kulit itu tipis, ya, Bu, ya. Ibu ada yang pernah ngukur kulit itu berapa mili, Bu? Ya. Ya. Walaupun tipis, masih terdiri dari lapisan-lapisan. Ya, ada kue lapis, ya, Bu, ya. Nah, kulit juga ada lapisannya, Bu. Sudah tipis banget, ada lapisannya juga, ya. Makanya kulit itu tanda kekuasaan Allah. Sebab tidak ada orang yang bisa bikin kulit seperti Allah bikin kulit, baik buat manusia maupun buat binatang, ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah kulit mereka sangat jernih, sangat lembut, sangat bersih, bukan berarti tubuh mereka cacat atau transparan seperti kaca. Ini adalah bentuk kesempurnaan ciptaan Allah di surga yang tidak dapat disamakan dengan keadaan manusia di dunia. Demikian pula An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan puncak keindahan, puncak kelembutan kulit dan kejernihan warna sebagai kenikmatan yang Allah sediakan bagi penghuni surga. Jadi ibu-ibu yang masuk surga, di sana tidak ada yang gendut, Bu.
Tidak ada yang kurus, Bu. Tidak ada yang hitam. Tidak ada yang pesek, Bu. Nggak ada, Bu. Cantik jelita. Kulitnya bening, bersih, lembut, bercahaya. Ya. Kemudian, Bu, Allah berfirman ketika menggambarkan bidadari sorga. Apa gambarnya? Ka'annahunna al-yakut wal marjan. Seakan-akan mereka adalah yakut dan marjan. Permata, mutiara. Luar biasa. Jadi Ibu kalau masuk sorga, ada rumah yang terbuat dari emas, Bu. Ada rumah yang terbuat dari perak, Bu. Ada emas yang terbuat dari permata, Bu. Ya, gitu. Di dunia ada, Bu. Kalau tidak salah orang Cina, Bu. Dia bikin rumah serba emas, Bu. Pintunya emas, dindingnya emas, ya. Sampai kloset tempat jongkoknya juga dari emas, Bu. Sehingga bisa ketukar itu, Bu. Ya. Dari emas semua, Bu. Bahkan bikin baju dari emas juga, Bu. Ya, benar, Bu. Jadi dari emas dibikinnya. Termasuk Ka'bah, Bu. Ka'bah itu berapa miliar biayanya, Bu. Ya, itu dirancang oleh banyak orang, Bu. Dipasang setiap tanggal 1 Muharram. Itu ada sulam emasnya, Bu. Jadi emas yang dijadikan sulaman Ka'bah itu, wah itu berapa banyak, Bu? Mahal banget, Bu. Ya. Jadi nanti ada bidadari, saking cantiknya, saking menariknya, seperti permata yang bernama yakut dan marjan, Bu. Ya. Kalau di kita kan marjan itu minuman yang ada kalau Ramadan doang. Habis Ramadan hilang tuh marjan, Bu. Kalau kongguan itu adanya lebaran doang, Bu. Habis lebaran diganti reginang, Bu. Enakan reginang daripada kongguan. Iya. Karena di Indonesia tuh kadang-kala serba tipu-tipu ya, Bu. Ada susu ya, mereknya beruang. Ya. Isinya sapi. Tapi yang masuk naga, Bu ya. Nggak jelas ini susu apa, Bu. Nggak jelas kan, gambarnya beruang ya, isinya sapi tapi yang masuk naga. Jadi banyak kebohongan ya, Bu ya, di dunia itu. Jadi jangan tertipu, Bu. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yakut yang dimaksud adalah permata yang sangat jernih, bersih dan bercahaya. Ini merupakan perumpamaan untuk kejernihan dan keindahan kulit bidadari sorga. Jadi bisa jadi, Bu, di sorga itu tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi tubuh penghuni sorga memancarkan cahaya. Demikian pula rumahnya, Bu, istananya, ya, dia bisa memancarkan cahaya karena terbuat dari permata. Dulu kalau pulang dari haji, ya, sering orang berbagi tasbih ya, Bu ya. Nah, kalau kamar digelapin nyala nggak, betul? Ya, dari apa tuh, Bu ya? Ada kan ya tasbih yang kalau digelapin itu, ya. Ya, sama beli jam tangan juga itu kan kalau digelapin nyala itu jam tangannya, ya. Itu di sorga lebih daripada itu, Bu. Ya. Karena sorga itu terbuat dari emas, perak, kemudian permata, Bu. Ya. Dan bidadari penghuni sorganya, ya, di samping belum pernah disentuh, ya, oleh jin dan manusia, artinya benar-benar, Bu, kesuciannya dijaga. Ya. Ya. Tapi kalau manusia di dunia, ya, mungkin ibu-ibu masuk WC berapa kali tuh disentuh jin, Bu. Ya, ya, kan ada jin laki-laki, ada jin perempuan, Bu. Ya. Tapi kita nggak sadar ya, ya, nggak disadar. Makanya disunahkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Atau ketika tidur, bisa aja ada jin itu ada di samping kita, Bu. Ya. Mungkin ngelus-ngelus kita, ya, Bu ya, nyolek-nyolek kita, ya. Iya. Iya.
Nah, kulit orang yang takut pada Allah itu merinding ketika membaca Al-Quran, sampai kemudian membuat hatinya lembut. Ya, kita kalau merinding itu malam Jumat lewat kuburan baru merinding kulitnya. Ya, terutama bagian sini, Bu. Tapi ada orang yang merindingnya itu bukan karena lewat kuburan, Bu, tapi karena baca Quran. Ini tingkat khusyuk yang paling tinggi, sehingga bikin hatinya hidup. Ya, kita mah jangankan kulit, hati aja berpaling ketika kita baca Quran, ya. Ya. Bahkan kalau kita ada pengajian atau mau Jumatan, di masjid itu diputar kaset murotal. Tapi berapa banyak yang mendengarin, Bu? Ya. Jadi hanya sebatas apa? Ya, ngasih tahu bahwa di masjid itu ada pengajian, itu hari Jumat. Ya. Tapi berapa banyak yang dengerin? Ya, murotal yang dibaca dari masjid. Mungkin yang muter kasetnya juga nggak baca, nggak denger, ya, Bu, ya. 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 Tapi kalau kemudian dibaca bisa menambah iman. Kenapa? Karena ketika membacanya, ketika mendengarnya, kulitnya merinding, hatinya menjadi lembut, Bu. Ya. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabihan mathani, katanya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Apa itu? Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Ada orang yang berjanji, ya, sampai matinya tidak akan bicara dengan bahasa sendiri. Dia bicara dengan bahasa Al-Quran. Ya. Kalau ditanya, ya, mau kemana? Jawabannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ibu cantik banget? Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat yang indah, subhanallah. Ya. Ketika lelah dan capek, Allahu Akbar. Ya. Ini punya siapa, Bu? Lillahi ma fis samawati wa ma. Sampai meninggal, Bu. Ada, Bu. Sampai meninggal. Tidak pernah keluar dari mulutnya itu kata-kata kucing, tikus. Kalau kita lebih dari kucing dan tikus sering keluar, ya, Bu. Iya. Jadi taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, ya. Karena mendengar Al-Qur'an, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya menjadi merinding. Jadi bukan hanya gemeter, Bu, tapi merinding kulitnya saking takut kepada Allah. Tomatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah, Bu. Ya. Dia mulanya merinding, Bu, tapi kemudian dia menjadi tenang. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu zikrullah, sholat itu zikrullah, ngaji itu zikrullah. Ya. Jadi harusnya ketika kita ngaji itu tenang, Bu. Ya. Saking tenangnya tidur, Bu. Makanya kalau ada yang tidur, saya nggak pernah ganggu. Berarti saya sudah sukses. Bikin ibu-ibu tenang sampai tidur. Ibu kan kalau baca Al-Quran, ya, sebelum selesai dibaca udah tidur duluan, Bu. Ya, iya. Baca zikir sebelum tidur, Bu. Belum selesai udah tidur duluan, Bu. Atau ibu bangun tidur, kan harusnya baca Ali Imran 10 ayat terakhir, tapi enggak duduk, Bu. Bacanya enggak duduk, rebahan. Baru berapa ayat udah tidur, Bu. Saking tenaknya, Bu. Ya. Jadi ciri orang yang beriman ketika baca Quran, pertama apa, Bu? Pertama merinding, karena takut, ya, Bu. Yang kedua apa? Yang kedua melembut. Yang ketiga baru tenang. Yang tenang bukan hanya kulitnya saja, tapi juga hatinya ikut tenang. Dzalika, itulah hudallah, petunjuk Allah. Ya, yahdi bihi mayasya, yang Allah, ya,
beri petunjuk dengannya siapa saja yang dia kehendaki. Ya. Jadi ada yang namanya hidayah ilmu, Bu. Ada yang namanya hidayah taufik. Kalau hidayah ilmu itu tahu dan yakin. Tapi kalau hidayah taufik ya itu menjadi tenang, ya. Menjadi gemeter, menjadi merinding, bahkan bikin kulit dan hati lembut, Bu. Itu hidayah taufik, Bu. Ya. Makanya kalau kita nikmat berpuasa itu dapat hidayah taufik, Bu. Kalau cuman berpuasa doang itu hidayah agama. Kalau tahu bagaimana cara puasa itu hidayah ilmu, Bu. Ya. Ngaji, wah dari ngaji dapat tahu hidayah ilmu. Dari ngaji kemudian diamalkan hidayah apa? Agama. Tapi ketika nikmat ya mengamalkan ilmu yang dapat dari majelis ilmu itu namanya hidayah taufik. Ya. Wa may yudlilillahu famallahu min hadin. Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya, ya. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jadi minka jadi, ya. Jadi kemuliaan ya, yang dimiliki oleh manusia tidak bisa dipindahkan kepada orang lain atau diambil dari orang lain. Apa yang Allah beri tidak ada yang bisa menolaknya. Apa yang Allah tolak tidak ada yang bisa memberinya, ya. Makanya rizki itu tidak akan tertukar, hidayah juga tidak akan tertukar, ya. Allah minta agar yang namanya Abu Jahal dan Umar bin Khattab itu ya masuk Islam, tapi ternyata ya, salah satunya masuk Islam siapa? Umar bin Khattab, sedangkan Abu Jahal tidak. Karena hidayah itu ya Allah berikan kepada yang ia kehendaki. Terakhir, Bu, ibrah dan tazkirah ya, yang dapat dipetik ya, dari keajaiban kulit ya, dalam kaitannya dengan nikmat Allah adalah pertama, kulit adalah nikmat ya, besar yang sering dilupakan, ya. Ibu walaupun sakit ternyata kulit itu ada hikmahnya, Bu. Ada enaknya, Bu. Ya. Saya kemarin lupa, Bu, bahwa saya itu alergi kayu putih, Bu. Jadi waktu sembelit saya oleskan ke perut itu kayu putih. Pada bentol-bentol, Bu. Gatalnya luar biasa. Tapi kemudian ya saya masukkan air yang agak panas, Bu, ke dalam plastik. Ya. Kemudian baju saya balikin, Bu. Yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Kemudian ditempelin ke perut. Waduh, nikmat banget, Bu. Ya. Jadi gatalnya itu jadi apa? Jadi nikmat, Bu, ketika disentuh air yang agak panas. Ya. Gitu. Ya. Seperti ketika sakit gigi, Bu. Orang yang sakit gigi kadang-kala menikmati sakitnya juga. Aduh, itu lagi menikmati, Bu. Ya. Jadi di balik sakit itu ada nikmat. Ya dulu ya mungkin ya, orang tua kurang perhatian sama anaknya, ya. Jadi anak-anak sepermainan itu ya biasanya mabuk. Itu celana di bagian pantatnya pada bolong. Tapi kemudian tangannya tuh pada borokan, ya. Pada borokan, ya. Sampai kakinya pada borokan, ya. Itu obatnya apa, Bu? Obatnya itu odol, pakai odol, ya. Tapi yang paling enak, ya, itu pakai lilin, Bu, ya. Ditetesin lilin tuh, enak banget, Bu, ya. Jadi masih ada nikmat, ya, di balik musibah, Bu, ya, sebenarnya, ya. Tapi ada, Bu, orang yang punya penyakit eksim diobatin dengan berbagai macam obat nggak sembuh-sembuh. Ternyata obatnya itu bogol pisang, Bu. Dibakar, kemudian ke tempat yang eksim itu sembuh, Bu, tapi pingsan, Bu. Iya. Jadi penyakit eksimnya itu sembuh, Bu, ya. Apa yang batang pisang apa, Bu? Itu dipanasin, Bu. Ya, kemudian setelah panas di tempat eksimnya, Bu. Dapat eksimnya. Ada juga dengan cara dibakar pisau, ya. Kalau orang pelurunya masuk, ya.
Itu caranya begitu. Kemudian dengan kulit dapat merasakan sentuhan kasih sayang dan berbagai kenikmatan hidup. Ya. Kan? Jadi tanpa kulit, Bu, itu bisa dingin. Ya, kedinginan yang melebihi batas sehingga bisa mati, Bu. Atau kepanasan dengan panas yang melebihi batas. Kenapa kipas angin enak? Kenapa AC enak? Karena ada kulitnya, Bu. Ya. Coba kalau tanpa kulit. Salah satu akibat kalau orang tidak punya kulit itu darah bocor, Bu. Air juga bocor, Bu. Ya. Kalau darahnya habis, airnya habis, manusia bisa hidup nggak? Nggak bisa. Ya. Karena manusia itu butuh tanah air, butuh juga darah, ya, tumpah darah. Ya, itu. Ya. Jadi di bawah kulit itu kan ada darah, ya, Bu. Baru kita tahu setelah dibekam atau setelah diiris. Tapi juga ada air, Bu. Ada air. Makin lama kadar air di kulit itu makin kurang. Ibu mau tahu apakah ibu sudah tua atau masih muda? Mau tahu nggak, Bu? Ya. Kalau mau tahu ibu masih muda atau sudah tua, maka kulitnya itu dicubit, Bu. Dicubit, kemudian dilepas, Bu. Kalau balik lagi, itu artinya masih muda. Tapi kalau lama banget itu, Bu, itu sudah tua, Bu. Keriput, Bu. Sudah kekurangan air, Bu. Sudah kekurangan air. Dan itu tidak bisa digosok, Bu. Yang ketiga, Bu. Kulit yang sama dapat menjadi sebab manusia merasakan azab bila durhaka kepada Allah, ya. Ya. Tadi, Bu, dibelai, diusap dengan lembut, dengan dicubit, itu kan beda, kan? Padahal kulitnya sama, Bu. Ya. Atau disunut rokok, beda, Bu. Beda, Bu. Ya. Padahal kulitnya sama, ya. Kemudian Al-Quran surat An-Nisa ayat 56 mengingatkan bahwa azab neraka benar-benar dapat dirasakan. Dan yang pertama merasakan itu kulit. Bahkan ada neraka yang khusus, ya, membakar kulit. Ada 3, Bu, neraka yang khusus membakar kulit. Pertama neraka Sakor. Yang kedua neraka Lado, Bu. Ya. Yang ketiga tidak disebutkan nama nerakanya, tapi itu khusus untuk orang yang menyimpan harta, ngumpulin harta, tapi tidak mau infak fi sabilillah. Dijadikan gosokan. Ya, gosokan dari emas, gosokan dari perak, ya. Kalau dulu kan gosokan dari besi, ya. Sekarang dari apa tuh? Dulu pakai arang, sekarang pakai setrum, nanti dipanaskan di atas neraka jahanam. Baru digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Tidak disebutkan nerakanya neraka apa. Tapi gosokannya dipanaskan di atas api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, kulit kelak menjadi saksi atas amal manusia pada hari kiamat. Ya. Jadi ternyata bukan hanya kaki, Bu. Ya. Tangan bicara, mulut ditutup, ternyata bukan hanya kaki, kulitnya juga jadi saksi. Bahkan ketika orang kaget, kulitnya bisa bicara, ya, menjadi saksi, dia nanya. Jadi kulit bisa ngomong, Bu. Sekarang kulit bisa ngomong nggak? Nggak, ya. Nanti ada kulit bisa ngomong. Ditanya, kenapa kamu bisa ngomong? Ya, yang bisa, ya, menjadikan saya bisa ngomong adalah zat yang menjadikan segala sesuatu bisa ngomong. Ya, ya. Sekarang yang bisa ngomong kan ini. Tapi kemudian nanti tangan ngomong. Ibu, dulu ada binatang yang bisa ngomong. Apa, Bu? Hah? Burung hudhud, ya, ya. Kemudian semut di zaman Nabi Sulaiman. Itu ngomong, Bu. Atau ada burung yang bisa dilatih ngomong. Gitu, ya. Gitu. Ya. Jadi tetangga punya burung, Bu. Dilatihnya itu setiap ada yang lewat tapi nggak ada rambutnya, botak lu kan gitu, Bu. Ada, Bu. Marah itu, Bu. Nah, bisa, Bu. Tapi dia nggak mikir
ngomong buat taklu itu maksudnya apa? Pokoknya apa yang punya rumah memang ngelatihnya seperti itu, Bu. Kalau manusia kan ngomong bisa disaring ya, Bu ya. Yang ketujuh, Bu, seorang mukmin hendaknya menggunakan tubuhnya untuk ketaatan agar nikmat kulit berakhir dengan kenikmatan sorga, bukan azab neraka. Wallahu a'lam.